Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu. Pertempuran di sana terus berkembang menjadi semakin seru dan kompleks seiring berjalannya waktu. Kizaru yang awalnya bertarung melawan Ben Beckman, kini telah terpisah dengannya karena berbagai kekacauan yang sedang terjadi. Sang admiral itu pun harus menghadapi banyak bawahan dari bajak laut Kurohige. Karena dari pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa para bawahan Kurohige itu berniat memburu Kizaru untuk ditukarkan dengan hadiah dari Cross Guild. Sebab Cross Guild memang memberi bounty untuk para angkatan laut, yang mana bounty seorang admiral seperti Kizaru bernilai 3 mahkota alias 3 miliar berry. Dalam perang tiga kubu ini, masing-masing pihak memang akan saling menyerang sehingga situasi menjadi sangat kacau. Tapi tentu tak butuh waktu lama bagi Kizaru untuk mengalahkan para bawahan Kurohige itu walaupun jumlah mereka banyak. Sebab dia memiliki kemampuan yang mampu menumbangkan semuanya dengan mudah memakai teknik serangan cahaya. Setelah itu, Kizaru pun melihat duel Shanks melawan Kurohige dari kejauhan. Dia berniat untuk ikut campur lagi dalam pertarungan mereka karena target utamanya di sana memang adalah mengincar para bajak laut dengan nama-nama besar seperti Shanks dan Kurohige. Begitu Kizaru bersiap untuk pergi ke tempat mereka, tiba-tiba datang seorang karakter baru yang merupakan salah satu bajak laut terkenal. Dia adalah bajak laut senior yang menjadi aliansi dari Kurohige, sama seperti Shiki yang juga merupakan aliansi Kurohige. Awalnya, karakter baru ini bertarung di area pelabuhan, tapi begitu ada kesempatan, dia langsung pergi dari sana untuk mengincar Admiral Kizaru. Tampaknya, dia punya masalah pribadi dengan sang admiral itu. Mungkin mereka pada masa lalu pernah saling bertarung di suatu tempat. Ternyata benar saja, Kizaru memang mengenal bajak laut tersebut, sehingga Kizaru berkata bahwa dia adalah orang yang terbilang sangat merepotkan. Lalu, pertarungan antara mereka pun mulai terjadi di tempat itu. Inilah mengapa pertempuran di pelabuhan tak kunjung usai walaupun ada Garp dan Sengoku di sana. Sebab, di antara para aliansi Kurohige, bukan hanya Shiki saja yang kuat. Masih ada banyak bajak laut hebat lain walaupun kemampuan mereka tetap masih di bawah Shiki. Kurohige ternyata telah berhasil menarik banyak orang tangguh menjadi aliansinya. Nah, ada dua faktor utama mengapa banyak penjahat besar mau menjadi sekutu dari Kurohige. Pertama, karena Kurohige adalah seorang Yonko. Di antara para Yonko yang ada saat ini, yang paling banyak berisi para kriminalis terkenal memang adalah kelompok bajak laut Kurohige. Terlebih lagi, banyak penjahat-penjahat bekas tahanan level 6 Impel Down yang berhasil direkrut oleh Kurohige. Faktor kedua adalah karena sebagian dari mereka sudah mengetahui bahwa Kurohige merupakan anak dari sang legenda Rox di Shebek. Mereka yakin dia akan mampu melakukan berbagai hal besar. Para legenda di era lama tentu mengenal siapa itu Rox di Shebek, apalagi Shiki yang dulu memang merupakan salah satu kru inti dalam bajak laut Rox. Dengan begitu, mereka pun semakin yakin untuk menjalin aliansi dan menjadi sekutu dari Yonko Kurohige. Namun, sebenarnya alasan utama mengapa mereka mengikuti Kurohige juga adalah demi diri mereka sendiri. Bila Kurohige sebagai anak Shebek mampu melakukan hal-hal besar, maka mereka sebagai sekutunya pun akan mendapatkan berbagai keuntungan. Jadi, tak heran banyak orang mau beraliansi dengan Kurohige walaupun sebenarnya orang-orang itu lebih senior dan lebih terkenal daripada Kurohige. Selain Shiki, salah satu sosok terkenal yang menjadi aliansi Kurohige adalah bajak laut yang sedang berduel melawan Kizaru ini. Dia mulai memperlihatkan bahwa kemampuan yang dia miliki memang tidak bisa diremehkan. Di area lain Pulau Hachinosu, ada Ben Beckman yang mulai terlibat pertarungan melawan 3 Vice Admiral sekaligus. Vice Admiral pertama yang maju memakai teknik Soru untuk bergerak dengan sangat cepat ke arah Ben Beckman. Lalu, dari jarak dekat, dia berniat melancarkan serangan Shigan.
Seperti yang kita tahu, banyak Vice Admiral memang menguasai ilmu bela diri Rokushiki. Namun, serangan-serangan semacam itu tentu bukan masalah bagi sang wakil Kapten Bajak Laut Akagami itu. Beckman melapisi tangannya dengan Busho Shokuhaki yang kuat, lalu menangkap jari Vice Admiral yang memakai Shigan itu. Kemudian, Ben Beckman melemparnya sehingga dia terhempas menabrak salah satu bangunan yang ada di dekat sana. Vice Admiral kedua pun mulai melancarkan serangan dari jarak jauh karena orang ini tampaknya adalah penembak jitu. Ben berhasil menghindari rentetan tembakan darinya. Lalu, untuk peluru terakhir tidak dia hindari lagi, melainkan dipukul memakai senapan oleh Ben Beckman, yang mana senapan tersebut telah dilapisi dengan Busho Shokuhaki tingkat tinggi sehingga peluru itu terpental kembali ke arah si Vice Admiral. Terakhir, Vice Admiral ketiga juga beraksi. Mungkin dia yang terkuat dibanding dua temannya tadi. Dia adalah pengguna kekuatan buah iblis Zoan dan kini dia akan berubah ke dalam mode full Zoan itu. Dia melancarkan serangan dengan tenaga yang sangat besar ke arah Ben Beckman sehingga tercipta dampak di lingkungan sekitar yang cukup menarik perhatian dari orang-orang di sana. Namun, setelah debu dari dampak serangannya mereda, semuanya terkejut karena Ben Beckman rupanya menahan serangan Vice Admiral itu dengan hanya satu tangan saja. Kemudian, Ben Beckman menyerangnya dengan pukulan kuat yang membuat Vice Admiral itu terhempas dan langsung tumbang, di mana tubuhnya secara otomatis langsung kembali ke mode manusia. Dalam pertarungan melawan tiga Vice Admiral ini, Ben Beckman hanya memakai teknik-teknik sederhana dengan Busho Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki-nya saja. Dia tidak mengeluarkan Hao Shokuhaki dan juga tidak menembak karena dia rasa itu sama sekali tidak diperlukan. Pertarungan Ben Beckman sebelum ini jauh lebih berat daripada pertarungannya sekarang karena seperti yang kita tahu, sebelum kondisi pertempuran kacau seperti sekarang, awalnya Ben Beckman menghadapi Kizaru dan Kuzan dalam pertarungan Battle Royale, yang mana tentu pertarungan tersebut jauh lebih berat daripada pertarungannya sekarang. Jadi, di pertarungan melawan tiga Vice Admiral barusan, rasanya terlalu mudah bagi Ben Beckman. Jadi, dia tidak perlu menggunakan tenaga lebih. Dia juga memang harus menyimpan tenaga dan juga amunisi, karena masih banyak orang kuat di sana yang mungkin harus dihadapinya nanti. Beralih ke pertarungan Shanks melawan Kurohige. Di tengah pertempuran, Kurohige makin kesal karena rencananya menjadi terhambat. Belum lama ini, dia memerintahkan Shiryu pergi ke bangunan tengkorak untuk melakukan suatu rencana yang telah dia siapkan. Tapi, Lakshyo malah menghalangi Shiryu dalam perjalanan, sehingga sampai sekarang, rencana dari Kurohige masih belum bisa dijalankan. Saat masih bertarung melawan Shanks, setahu jauh dari tempat mereka berada, Kurohige bisa melihat pertarungan Katarina Devon melawan kru Shanks yang bernama Holinga. Kurohige pun mulai semakin masif menghancurkan lingkungan sekitar untuk mengalihkan fokus Shanks karena dia ingin memanggil Devon untuk suatu alasan. Memang belum diketahui Kurohige ingin menyuruh Devon melakukan apa, tapi tampaknya hal ini akan berkaitan dengan rencana misterius yang telah dia susun tadi. Jadi, karena tadi Shiryu terhalangi dan belum bisa melaksanakan rahasia itu, Kurohige memakai opsi lain, yaitu menyuruh Devon untuk menjalankan rencana tersebut, karena kelihatannya Devon cukup mendominasi pertarungan melawan Howling. Di satu sisi, Shanks tidak akan membiarkan hal itu terjadi, tapi di sisi lain, Kurohige juga akan melakukan apa saja demi agar rencananya berhasil. Sebab apapun yang terjadi, dia harus mempertahankan Pulau Hachinosu dan memukul mundur para musuh dari markasnya itu, baik itu bajak laut Akagami maupun pasukan angkatan laut yang sedang menyerang markasnya itu. Namun, melihat keadaan sekarang yang sangat kacau, tentu hal ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tapi Kurohige tetap tidak akan menyerah dan akan berjuang sampai akhir.
Kurohige pun mulai memancing rasa penasaran Shanks dengan berkata bahwa rencana besar yang akan Kurohige lakukan di dalam bangunan tengkorak pasti akan membuat Shanks sangat terkejut. Shanks di sini benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya Kurohige rencanakan. Apakah dia memiliki suatu senjata yang berbahaya atau mungkin dia memiliki suatu buah iblis kuat di dalam bangunan tengkorak itu. Yang mana disinilah momen Kurohige akan memakan buah iblis ketiganya agar bisa membalikan keadaan pertempuran yang terjadi saat ini. Shanks benar-benar sangat penasaran dan juga waspada dengan rencana dari Kurohige itu. Melihat hal ini, Shanks mencoba melihat masa depan dengan Kenbun Shokuhakinya, namun Shanks tidak bisa melihat apa yang Kurohige sembunyikan. Namun Shanks melihat posisi yang aman ketika Kurohige berhasil melakukan sesuatu. Benar-benar ngeri ya nakama. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, para komandan armada besar bajak laut topi jerami yang sedang berkumpul mulai diperlihatkan kembali. Sebagaimana kita bahas, mereka mengadakan rapat di suatu pulau untuk membicarakan banyak hal yang sangat penting. Hanya 4 komandan saja yang ikut dalam pertemuan ini, yang terdiri dari Orlombus, Saideo, dan Cavendish. Sementara mereka berbincang dengan beberapa kru di pulau itu, para kru lain berada di area pelabuhan, tempat kapal-kapal mereka sedang diparkir sekarang ini. Namun, hal tidak terduga terjadi di tempat itu, di mana pasukan angkatan laut mendatangi pulau tersebut dan mulai menyerang kapal-kapal mereka yang ada di pelabuhan. Anak buah Orlombus pun segera bergegas untuk melaporkan masalah ini. Pasukan angkatan laut itu dipimpin oleh beberapa Vice Admiral. Sebagian adalah karakter baru dan sebagian lain adalah karakter yang sudah kita kenal. Mereka tahu bahwa armada besar bajak laut topi jerami sedang berkumpul di tempat itu. Karena sebelumnya, para komandan ini sempat bentrok dengan agensi CP0. Salah seorang agen CP0 sempat melapor ke Merigiois tentang masalah yang sedang terjadi. Sehingga pihak pemerintah dunia pun memberitahu angkatan laut agar para marinir dari markas-markas terdekat yang ada di lokasi kejadian langsung segera bergerak ke sana. Mereka melakukan pencarian di area sekitar, lalu menemukan pulau tempat para komandan itu mengadakan rapat sekarang ini. Serangan mengejutkan itu pun membuat para anak buah dalam armada besar bajak laut topi jerami di pelabuhan itu menjadi sangat terkejut. Sebagian marinir pun sudah turun dari kapal untuk memasuki pulau itu. Sedangkan sebagian lain masih di kapal dan saling serang dengan musuh. Tak lama berselang, Cavendish dan yang lain pun tiba di area pelabuhan. Mereka pun langsung membagi tugas masing-masing. Cavendish dan Sai akan melawan para marinir yang sudah turun di pulau. Sedangkan Orlombus dan Ideo akan naik ke kapal untuk melakukan pertempuran di lautan. Ini adalah pembagian tugas yang terbilang sangat baik, sebab Cavendish yang sudah menguasai mode setengah Hakuba mampu bergerak dengan sangat cepat dan mengamuk habis-habisan di sana. Sehingga bertarung di area luas akan sangat cocok untuk gaya bertarungnya. Nah, sedangkan untuk Sai, dia menguasai teknik Hasoken yang sangat kuat dan bisa mengakibatkan kehancuran yang sangat besar. Sehingga bertarung di kapal tidak cocok karena nanti dia harus menahan diri dalam memakai kekuatannya. Jadi memang bertarung di area pulau sangat cocok juga untuk Sai. Nah, untuk Orlombus, sebagai mantan laksamana dari suatu kerajaan, tentu dia sangat mahir dalam perang kapal sehingga cocok bertempur di area lautan. Dan Ideo pun bisa sangat membantunya di sana dengan tinju-tinjunya yang punya kekuatan seperti meriam. Jadi sebentar lagi akan terjadi pertempuran yang menarik antara armada besar bajak laut topi jerami melawan pasukan angkatan laut. Beralih ke tempat lain, Fujitora akan ditampilkan. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, dia menuju ke markas Cross Guild untuk membantu Ryoguyu di sana. Tapi di tengah perjalanan, dia dikepung oleh para organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild. Setelah bertempur beberapa lama, Fujitora akhirnya berhasil memenangkan pertempuran itu. Kapal dari organisasi dunia bawah pun banyak yang langsung mundur dan Fujitora membiarkan mereka pergi karena fokus utamanya sekarang adalah cepat-cepat pergi menuju ke Pulau Karibari.
Sang admiral itu pun bilang kepada para bawahannya bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru akan terjadi di Pulau Karibari. Dengan kata lain, pertempuran yang terjadi baru-baru ini melawan para organisasi dunia bawah tadi terlebih dari pemanasan atau hanya sekedar gangguan semata. Para anggota organisasi yang sudah mundur itu pun mengabari pihak Cross Guild bahwa mereka sudah gagal menghadang Fujitora. Jadi sekarang armada yang dibawa oleh Fujitora sedang menuju ke markas Cross Guild tanpa hambatan. Itu artinya tidak akan terlalu lama bagi Fujitora tiba di Pulau Karibari dan membantu Ryogoyu di sana. Akan seperti apa nantinya? Nantikan di channel Bochnime selanjutnya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!